Selamat pagi semuanya, salam sehat. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam pembelajaran daring kita. Pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang kedua. Minggu yang lewat kita sudah belajar tentang serat. Siapa yang tahu apa pengertian dari serat? Coba salah satu dari anak kami. Ya, coba sebut. Nah, iya, benar. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Terima kasih untuk anak kami yang menjawab. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa-siswi mampu menyebutkan jenis dan karakteristik bahan serat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa-siswi mampu menyebutkan jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis serat dibagi dua. Yang pertama, serat alami, dan yang kedua, serat buatan. Jenis serat dibagi dua, serat alami dan serat buatan. Serat alami adalah serat yang berasal dari alam yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Sedangkan serat buatan adalah serat buatan yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan teknik fisika atau kimia sehingga menghasilkan serat yang memiliki sifat fisik yang sama atau bahkan lebih baik dari serat alami. Itulah perbedaan antara serat alami dan serat buatan. Bahan serat alami dari tumbuhan. Apa-apa itu bahan serat alami dari tumbuhan? Ya, serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat biji tumbuhan, yang kedua serat batang, yang ketiga serat daun, dan yang keempat serat dari buah. Itulah serat yang bisa diambil dari tumbuhan. Kita bahas yang pertama, serat dari biji tumbuhan. Biji tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji pohon kapas dan kapuk. Kapas berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kapasa. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri tekstil. Nah, itulah. Ini contoh dari biji pohon kapas yang bisa dibuat serat. Yang ini biji pohon kapuk dari biji tumbuhan. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, dan kofori, flex, jute, rosella, henet, rami, urena, kenat, dan sum. Nah, ini contoh dari serat dari batang. Batang apa tadi? Batang pohon anggrek, batang pohon melinjo, batang pohon mahkota, dan lain-lain. Yang ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak.
Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong, daun nanas, daun pandan, daun eceng gondok, daun abaka, dan daun sisal. Ini serat dari tumbuhan yang daunnya menjadi serat. Ini contoh serat dari daun mendong, daun nanas, dan daun pandan. Yang keempat, serat dari buah. Tidaklah banyak tumbuhan buah yang diolah menjadi bahan serat alam. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Ini serat dari buah. Buah apa yang bisa dibuat serat? Buah kelapa. Bahan serat dari hewan. Kalau tadi dari tumbuhan, sekarang bahan serat dari hewan. Adapun serat yang berasal dari hewan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, serat dari staple, dan yang kedua, serat dari filamen. Serat staple adalah serat pendek. Staple merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang pendek, disebut juga dengan wool. Contohnya bulu domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, iguana. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool atau bulu domba. Nah, inilah contoh serat staple. Yang kedua, serat filamen. Serat filamen adalah serat yang sangat panjang. Serat filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Ini contoh dari serat filamen, serat yang panjang. Kalau staple tadi, serat yang pendek. Ini tadi dia. Ya. Karakteristik bahan serat alam. Karakteristik atau ciri-ciri bahan serat alam. Karakteristik bahan serat alam menjadi perhatian adalah kehalusannya, kekuatannya, daya seratnya, elastisitasnya, dan tahan lamanya. Karakteristik serat kapas antara lain bahan terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Itulah karakteristik dari serat kapas. Ini dia serat kapas. Karakteristik serat wool antara lain agak kuat, tidak berkilau, keripik, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya tinggi, merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Ini serat dari wool. Karakteristik serat sutra antara lain berkilau, lembut, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut apabila terbakar, mudah dihancurkan. Ini dia serat dari sutra. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajar. Salam sehat. Materi hari ini dipelajari dan dicatat. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa menjadi lebih baik. Jangan mengharap semuanya bisa jadi lebih mudah. Berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Jadilah siswa-siswi yang berkarakter baik.